warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rompes. Halo, perkenalkan nama saya Lady Fadila Ramadanti dari kelas 9F selaku ketua dari kelompok 2. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin dari awal sampai akhir. Ini merupakan tugas akhir IPS Guru Pengampu Bu Safira Wulandari. Materi ini Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, tepatnya pada bagian demokrasi terpimpin. Yuk ikutin sampai akhir. Demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan yang seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Perkembangan pada masa demokrasi terpimpin dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penerapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara DEPAS. Demokrasi parlementer dan isi digantikan dengan demokrasi terpimpin. Dan sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Pangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin, awal mula tujuan demokrasi terpimpin adalah mengatasi segala masalah, namun pada perkembangannya pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin antara lain presiden menunjuk dan mengangkat anggota majelis permusyawaratan rakyat, sementara MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Presiden membubarkannya Dewan Permusyawaratan Rakyat DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat gotong royong DPR. Seharusnya kedudukan presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Pengangkatan presiden seumur hidup, seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan yang dimiliki presiden sangat besar sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan politik berpusat antara 3 kedudukan politik antara lain Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, TNI Angkatan Darat. Partai politik bergeraknya dianggap antara belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Sampai dengan tahun 1961 hanya ada 10 partai yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai MUBA, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Pergindo, Persatuan Tarbiyah Islam atau PERGI. Politik luar negeri berdasarkan UUD 1945, luar negeri yang dianut di Indonesia adalah politik luar negara bebas. Bebas artinya tidak memihak kepada satu blok, yaitu blok barat dan timur. Indonesia banyak bekerja sama dengan negara dengan komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1995 muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan gerakan non-blok. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh PM India Jawaharlal Nehru, PM Ghana Muammar Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Gerakan non-blok atau GNB secara resmi berdiri melalui konferensi tingkat tinggi atau KTT tahun 1961 di Belgrade, Yugoslavia. Tujuan berdirinya gerakan non-blok antara lain menentang imperialisme dan kolonialisme, menyelesaikan sengketa dengan damai, menguasakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju, membantu perdamaian dunia, dan berusaha merdeka ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei Sabah dari Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Indonesia menentang rencana tersebut karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus.
pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat Dwi Kora, isi dari Dwi Kora, perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk kemerdekaan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965 masyarakat dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan saat itu Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluarga dari anggota PBB. Peristiwa G30 PKI 1965. Peristiwa G30 September PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan lokal untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap anak perwira TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke sebuah tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan 30 September, Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Operasi penumpasan G30 PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama resimen para komando Angkatan Darat RPKAD dan Batalion 328 pada Divisi Siliwangi. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD dipimpin oleh Kolonel Sarbo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 PKI berhasil digagalkan. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang terpisah, deklarasi ekonomi. Upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Akibatnya ekonomi semakin terpuruk, harga barang-barang mulai naik mencapai 200-300% pada tahun 1965. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 1000 diganti dengan Rp1 rupiah. Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi pemimpin dinamakan politik yang terjadi pada masa demokrasi kepemimpinan mempengaruhi persaingan antara kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Ajaran Maskom atau Nasional Agama Komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Melalui masukan PKI berupa agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berasal di bawah dominasi politiknya. Pendidikan pada masa demokrasi pemimpin. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas jumlah banyak sekali dan besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan dalam kurikulum SMP ditambah mata pelajaran administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Di jenjang SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 11 jurusan dibagi menjadi kelas budaya sosial dan ilmu alam. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank pemerintah. Masa demokrasi terpemimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Budaya pada masa demokrasi terpimpin. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia milik Nadatul Ulama, Pimpinan Budayawan milik Masyumi. Dan terakhir adalah pembebasan Irian Barat. Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Belanda. Jalur diplomasi pun diusahakan untuk menuntut hak Indonesia atas Irian Barat. Upaya ini tidak berhasil, sehingga pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, yaitu diplomasi, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, dan konfrontasi militer.
Puncak konfrontasi pada masa ini adalah pada saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi dari Trikora adalah yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua adalah kibarkanlah sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang terakhir merupakan bersiaplah untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Jika ada kesalahan informasi ataupun kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.